Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarmu di sana? Luar biasa. Haleluya. Meskipun hari ini kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami. Kami bersyukur Engkau menyertai kami sepanjang minggu kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang sangat baik buat kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuji-Mu. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Kau penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamah hati kami. Jamahlah hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah segala pujian, syukur kami, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau menyembah Dia. Kita mau nyatakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Untuk memenuhi setiap hati kita. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Genap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus.
segenap jiwaku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya. Kami sembah, mujizat terjadi. Kami yang Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati untuk memuliakan nama Yesus. Hanya Dia yang layak kami tinggikan. Hanya Dia yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menjamah setiap kami, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat, yang terhebat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Semuanya penuh dengan sukacita hari ini, amin. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan
sungguh baik. Dia sangat baik buat kita, amin. Kita mau bersyukur pada Tuhan bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Mari kita sama-sama katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi katakan. Na 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 na. Berikan sorak-sorai yang terdahsyat, yang terhebat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau terberkati hari ini dan kita mau terberkati hari-hari selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan masuk, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau Tuhan menyelidiki hati kita. Seberapa setiakah kita pada akhirnya? Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan. Pada akhirnya kami mau tetap setia kepadamu. Kami mau tetap memelihara iman kami Tuhan kepadamu. Kami mau menjadi murid-Mu Tuhan yang Engkau sukai Tuhan. Berkati setiap langkah kami Tuhan di hari-hari ini. Karena kami tahu ini sungguh berat. Tidak mudah untuk setiap kami. Tapi Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat hari-hari ini Tuhan. Kau izinkan segala sesuatu terjadi. Tapi Tuhan tetap memberikan anugerahnya kepada kami semua, anak-anak-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan dikebentangkan. Berkati setiap hamba-Mu yang Kau sudah percayakan Tuhan hari ini untuk memberitakan firman-Mu. Ketuk setiap pintu hati kami Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan. Biarlah kami mendapatkan rema Tuhan dari apa yang kami dengarkan hari ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, berkati. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah dari-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kuasa iblis, setiap kuasa yang mau mengganggu, setiap konsentrasi kami, setiap konsentrasi hamba-Mu Tuhan. Kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kau sudah dilucuti, Kau sudah kalah di bawah kaki Kristus. Terima kasih Tuhan, dan kami siap, Kami mau menjadi baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan. Sudah sekian kali kita tidak bisa beribadah bersama, tetapi sore hari ini mari kita berikan waktu yang terbaik, hati yang terbaik untuk kita bisa tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 18 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini
masih belum reda. Justru di negeri kita tambah gempar. Dunia sedang dikoncang, gonjang-ganjing dengan adanya virus corona ini. Sehingga saat ini hampir beberapa kota, hampir semua kota di Jawa ini sudah di PSBB, pembatasan secara besar-besaran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga kita lihat di mana-mana polisi berjaga-jaga di jalan. Orang-orang yang mau mudik sekarang dilarang, disuruh kembali. Dan banyak petugas sekarang ini beroperasi. Kalau ada kerumunan orang, mereka dibubarkan, suruh masuk ke rumah. Ya, ini yang dikatakan lockdown ini, mengunci di dalam rumah. Tentu saja peristiwa ini tidak menyenangkan, saudara. Kalau kita pikir secara jasmani, peristiwa ini peristiwa yang paling memilukan. Kita bosan di rumah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seolah-olah dunia ini sudah mau kiamat, saudara. Tetapi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu kehendak Allah di balik corona, di balik lockdown, di balik peristiwa kita dikurung di dalam rumah ini. Apa rencana Allah? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menghendaki saat-saat seperti ini karena ada tujuan yang besar. Tetapi sebelum kita akan belajar tujuan Allah yang besar yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita, bagi bangsa kita, bagi bangsa-bangsa di dunia ini, saudara, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Saya rasa ini ayat tidak asing karena ayat ini adalah ayat favorit buat saya, dan saya harap semua suka dengan ayat ini. Dalam ayat ini dikatakan seperti ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggil dalam rencana Allah. Tapi sudahkah kita mengasihi Allah? Padahal Allah memilih. Siapakah kita ini sebenarnya dipilih oleh Allah? Orang yang berdosa, firman Tuhan katakan kita ini seperti sampah, tetapi Allah memilih. Sudahkah kita mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah, Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam situasi apapun, termasuk situasi sekarang di lockdown di rumah ini. Allah turut bekerja, dan sekalipun ini rencana iblis yang mendoblek di balik wabah corona ini untuk menjauhkan manusia dari Allah. Manusia tidak berbiasa berbuat apa-apa. Sekarang semua manusia tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Dan kelihatannya iblis berhasil. Tapi ketahui, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tidak akan pernah berhasil rencana iblis. Tidak akan pernah berhasil tipu daya iblis untuk menghancurkan manusia kalau kita mengasihi Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi Allah turut bekerja di mana? Bagaimana bentuknya? Bagaimana caranya? Kita akan belajar sore hari ini bersama-sama. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Allah pada mulanya menciptakan manusia Adam dan Hawa. Itu ditaruh di Taman Firdaus. Dan sebelum Allah menciptakan manusia, bahkan sebelum membentuk manusia, dan Allah sudah menciptakan Taman Firdaus yang penuh dengan kebutuhan manusia. Airnya jernih, bahkan ada yang produksi emas di situ. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Segala kebutuhan manusia yang terbaik disediakan. Dan pada saat itu Adam dan Hawa ditaruh di situ, hidup bahagia, hidup senang, berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Oke, mungkin saudara mengatakan, ya pada saat itu masih 2 orang sedangkan taman itu begitu luas. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, andai kata waktu itu Adam tidak keburu jatuh dalam dosa dan punya anak sekalipun anaknya 10, bahkan sekalipun anaknya 100 bahkan, saudara, mereka tidak akan kekurangan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Sebab pada saat itu belum ada dosa. Mereka hidup bahagia, berkelimpahan dalam segala hal. Tetapi sayang, kebahagiaan itu saya tidak tahu sudah berjalan berapa lama dihancurkan oleh iblis. Iblis menyusup karena iblis iri kepada manusia yang hidup bahagia seperti itu. Sampai saat ini iblis tidak pernah terima, iblis tidak bisa terima, iblis tidak suka kalau manusia hidup bahagia, dekat dengan Tuhan, hidupnya diberkati, hidupnya bahagia, hidupnya tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan, tanpa sakit. Iblis tidak suka sampai saat ini. Itu sebabnya iblis mencoba menyusup, membujuk Hawa, yang pada saat itu kita melihat Hawa lagi sendirian. Tidak ada Allah yang dekat pada saat itu. Termasuk suaminya Adam pada saat itu mungkir lagi di taman, mengusahakan taman, sehingga sendirian. Saudaraku yang pada saat keluarga sudah tidak ada persekutuan lagi, kurang ada persekutuan, di tengah-tengah lengannya tidak ada persekutuan, iblis bisa menyusup. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, singkat cerita, iblis berhasil membujuk Adam dan Hawa dan jatuh dalam dosa karena tidak mentaati perintah Allah. Dan semenjak itu keturunan Adam dan Hawa memenuhi bumi dengan orang-orang yang sudah berdosa, terkutuk. Kita tahu semua, kita masih ingat di hati dan pikiran kita. Adam sampai berpeluh berkeringat pada waktu mencari sesuap nasi untuk mencukupi istri dan anak-anaknya. Lalu si istri atau perempuan kesakitan pada waktu mengandung dan melahirkan. Tanah juga dikutuk menjadi gersang. Sekalipun negara kita ini dikatakan negara yang gemah limpah rojinawi, tetapi ini termasuk sudah dikutuk oleh Tuhan. Kita lihat berbagai tanaman yang kena penyakit. Di depan saya ada jambu, beberapa kali saya melihat jambunya tetangga, saya beritahu, ambil ya Pak David kalau mau, tetapi semua busuk, saudara. Kita pernah lihat, mendengar padi kena wereng beratus-ratus hektar sehingga gagal panen. Begitu banyak karena terkutuk, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bumi dipenuhi oleh manusia yang jahat. Dan Allah tidak mau, Allah jengkel melihat itu, sehingga di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 di situ dikatakan, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 dikatakan begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Allah bahwa Ia, Allah, telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, akibat bumi dipenuhi oleh manusia yang jahat,
hatinya selalu membuahkan kejahatan. Allah menyesal dan Allah akhirnya mendatangkan air bah di bumi ini. Menghapus manusia semua tenggelam termasuk binatang. Hanya Nuh dan keluarganya. Allah ingin memperbarui bumi ini dengan keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan ingin memenuhi bumi ini dengan orang-orang yang masih ada hati nurani mau mencari kepada Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini rencana Allah. Rencana iblis ingin memasukkan pikiran-pikiran jahat untuk menghancurkan hubungan manusia dengan Allah. Sehingga manusia semakin hari semakin menderita. Tetapi Allah tidak tega seperti itu. Allah menghentikan niat jahat itu dengan menghukum manusia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya saudara, kalau pada saat ini terjadi wabah yang besar, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, 1/4 penduduk bumi yang akan dibunuh oleh, tapi di situ dikatakan oleh pedang, oleh binatang buas, oleh wabah, sampar, dan oleh kelaparan. 1/4 penduduk bumi yang akan meninggal. Saudara, itu semua dari wabah-wabah, dari pedang dan sebagainya, peperangan, 1/4 penduduk bumi ini. Saya tidak tahu berapa yang akan dibunuh melalui virus ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, PBB sudah mengeluarkan pernyataan setelah wabah virus melanda dunia ini, akan ada bencana yang lebih mengerikan lagi. Akan ada kelaparan di mana-mana, resesi ekonomi besar-besaran. Berita ini cukup mengerikan, saudara. Itu sebabnya kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan terus berjalan dengan kemampuan kita. Mari kita berbalik kepada Allah. Mari kita akan sungguh-sungguh mencari Allah. Karena dunia, menurut prediksi, semakin hari banyak bencana, dan itu memang Alkitab juga katakan. Di akhir zaman begitu banyak bencana, wabah, penyakit, dan sebagainya. Nah saudara, tetapi saat ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat, kita merasakan karena kita ada di dalamnya. Dunia dilanda wabah virus corona. Apa rencana Allah di balik wabah virus corona ini? Kita kembali kepada kitab Matius pasal 18 ayat 19 dan 20 tadi. Matius pasal yang 18. Di sini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, semenjak virus ini terjadi, semua industri sudah tidak produksi. Menghentikan pabrik-pabrik tutup, mesin-mesin besar tutup, sehingga tidak produksi. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menurut laporan lewat satelit, bahwa sekarang ozon sudah mendebal kembali menjadi putih. Lalu es di kutub sudah mulai terbentuk kembali. Yang selama ini kita kenal, dunia menyerukan pemanasan global, sehingga suhu tidak menentu, iklim tidak menentu, menjadi sangat panas dan sebagainya.
karena adanya pengaruh industri-industri, pengaruh mesin-mesin industri ini. Tapi sekarang saudara, kendaraan di mana-mana lenggang. Tidak seperti biasanya begitu padat, polusi begitu buruk, udara begitu buruk. Tetapi sekarang udara begitu bersih, begitu segar. Kutub utara, kutub selatan, semua kutub sekarang sudah terbentuk es-es kembali. Ozon sudah tidak banyak yang bolong, sudah terbentuk kembali, dipulihkan. Sehingga bumi ini rasanya menjadi ini indah. Ini yang dinamakan Allah sedang merefresh dunia. Allah sedang memperbarui dunia. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia direfresh, dibaharui oleh dunia. Kutub di utara menjadi membaik, kutub di selatan, ozon, lapisan ozon yang banyak bolong yang mengakibatkan cuaca menjadi tidak menentu, begitu panas sampai menimbulkan kematian, bencana kematian. Begitu dingin juga menjadi bencana bagi manusia. Iklim menjadi sangat ekstrim dan sebagainya. Itu karena pemanasan global, rusaknya sistem di dunia ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah Allah rupanya mengizinkan ini untuk merefresh dunia, untuk memperbaiki dunia. Ini bagi dunia secara umum. Tapi secara khusus buat manusia, saudara, semenjak terjadinya wabah virus corona ini, dulunya negara-negara ini boleh dikatakan mayoritas Kristen, tapi mereka sudah tidak peduli dengan agama. Mereka hidup duniawi, kesenangan duniawi seperti sebelum Sodom dan Gomora. Bayangkan sekarang saudara, kaum gay, kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan sudah dihalalkan, sudah disahkan oleh undang-undang di Amerika, di negara-negara besar, negara-negara maju. Bayangkan, ini seperti Sodom dan Gomora. Allah ingin merefresh kehidupan yang buruk seperti ini, yang jahat seperti ini, untuk dibaharui. Tetapi sekarang saudara lihat dalam tayangan di video ini Kongres Amerika. Ini berdoa bersama-sama meminta ampun kepada Tuhan kalau selama ini sudah mengandalkan kekuatan, kepintaran, teknologi dan rencana-rencana manusia yang mungkin besar, mungkin baik, tetapi sudah meninggalkan Tuhan. Mereka berdoa meminta ampun. Di Brasil sekarang, di jalan-jalan, orang-orang berhenti di jalan karena dengar yang lain berdoa, semua berhenti dan berdoa bersama-sama di tengah jalan, di teras, di taman, berlutut meminta ampun kepada Tuhan. Di Spanyol, orang-orang juga tidak kalah. Di jalan-jalan, di mana-mana, saudara, mereka berdoa bersama-sama. Mereka berdoa berlutut kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Di Italia, siang malam, lagu-lagu minta pengampunan, pengagungan kepada Allah dan mohon pengampunan kepada Tuhan didengungkan dari rumah ke rumah, di mana-mana, sehingga seluruh negeri itu, seluruh kota terdengar puji-pujian kepada Tuhan. Tetapi yang jelas, mereka mohon pengampunan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, melalui wabah corona ini ternyata terjadi KKR, kebangunan rohani, pertobatan besar-besaran. Kalau kebandungan rohani yang biasanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, mungkin hanya ada 1-2 seperti Benihin yang besar sehingga bisa mengundang 100.000 orang di satu kali kebaktian, tapi juga terbatas itu. Banyak orang bertobat, banyak orang disembuhkan Tuhan. Lalu ada lagi hamba Tuhan yang lain membuat
seperti Peter Younger membuat koroni, banyak kesembuhan, banyak pertobatan orang-orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan berbalik, tetapi terbatas, sekalipun itu ratusan ribu orang. Tetapi sekarang tanpa dikomando oleh seorang hamba Tuhan, begitu banyak orang-orang bertobat. Di Cina sekarang ini pujian-pujian digemakan kepada Allah. Di Korea, di mana-mana sekarang diagungkan puji-pujian kepada Allah. Tapi bukan sekedar puji-pujian seperti, tapi mereka bertobat. Mereka minta pengampunan kepada Allah. Bagaimana dengan saudara? Pada saat-saat masa-masa di lockdown ini, pada saat-saat pemberlakuan PSBB ini, apakah kita juga di rumah banyak menyembah Tuhan, banyak memuji Tuhan? Di dalam pembacaan tadi dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau selama kita di lockdown, selama kita dikunci, dikurung di rumah, kita 2 orang suami istri, minimal 3 dengan anaknya. Kalau anak 2 atau 3 bisa 5 orang berkumpul bersama-sama lalu berdoa, firman Tuhan akan mengatakan, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Lalu ayat 19 di sini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Pada saat keluarga ini, suami istri dan anak, tapi minimal suami istri barangkali tidak punya anak, yang penting sepakat, sehati sepikir, meminta permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa. Saudara, ini akan terjadi pemulihan-pemulihan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah. Allah turut bekerja dengan situasi kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa berusaha kemana-mana, kita dikurung di rumah. Tapi Allah turut bekerja agar anak-anak Tuhan selalu mencari wajah Tuhan, selalu ada persekutuan. Yang selama ini jarang bisa berdoa bersama, yang selama ini terlalu banyak sibuk di sana di sini, pikiran melayang kemana-mana. Allah yang rindu anak-anak Tuhan mulai memikirkan masa depan di dunia ini maupun masa depan di akhirat, tentang kehidupan yang kekal, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah dekat. Rupanya Allah, iblis memang ingin menghancurkan sebanyak-banyaknya lewat virus corona untuk mengikuti kehendaknya, supaya kerajaan neraka dipenuhi jiwa-jiwa. Tapi Allah tidak terima, Allah tidak akan membiarkan itu. Allah turut bekerja. Tapi adakah respon dari kita? Adakah kita sadar bahwa Allah saat ini mengizinkan ini? Allah turut bekerja. Itu sebabnya mari kita berkomitmen. Kita mulai. Saya tidak tahu apakah kemarin saya sudah katakan, apakah ini pasca terakhir bagi kita? Setelah ini Tuhan Yesus mau datang? Saya tidak tahu. Sebab selama saya hidup ini, belum pernah ada pasca semacam ini. Bahkan menurut sejarah, belum juga pernah pasca ini tidak diadakan. Tapi kenapa sekarang pasca tidak diadakan di mana-mana, saudara, di seluruh dunia? Apakah ini tanda pasca terakhir, kemudian Tuhan Yesus akan datang? Tapi kalau andai kata Tuhan Yesus belum datang, saudara, kalau kita pedulikan, kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, kita dikurung di dalam rumah, kita justru mencari wajah Tuhan, kita justru bersehati sepikir dengan istri, dengan anak, kita meminta apapun, permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa. Akan terjadi pemulihan besar-besaran pasca lockdown ini. Mungkin PBB sudah memprediksi akan terjadi bencana kelaparan, krisis ekonomi di mana-mana. Tetapi kalau kita mengerti kehendak Allah, justru terjadi perubahan, pemulihan yang besar bagi kita. Karena Allah sedang merefresh dunia ini. Allah sedang memperbarui bagi kita yang mengerti kehendak Allah, yang
turut kepada kehendak Allah, yang taat kepada Tuhan, seperti Nuh, yang lain dibinasakan, yang lain digulung oleh air bah. Tetapi keluarga Nuh yang mengerti kehendak Allah, dan justru masa-masa saya tidak tahu, hujan saja 40 hari di dalam bahtera, lalu air surut 150 hari, belum setelah surut menunggu sampai bisa keluar ditambah berapa hari. Membosankan, tetapi Nuh tetap ada persekutuan dengan Allah, membangun mezbah di hadapan Allah dengan keluarganya. Dan kita tahu Nuh dipelihara sekalipun, yang jelas saja yang kelihatan sudah 5 bulan dikurung di bahtera itu, tapi Nuh tidak kekurangan satu apapun, termasuk memberi makan binatang-binatang yang bersamanya. Kebutuhan anak dan istrinya Tuhan pelihara luar biasa. Saudara, kalau kita taat, kalau kita turut kehendak Allah, akan terjadi pemulihan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, usaha, masa depan. Terjadi pemulihan-pemulihan yang dahsyat. Mari kita turut kehendak Tuhan. Jangan anggap remeh ini saudara. Jangan biarkan masa-masa di rumah ini hanya habis dengan lihat film, lihat YouTube yang tidak berguna, bahkan banyak yang sampah, hoak, berita-berita yang menakutkan. Mari kalau baca gadget, lihat YouTube khotbah hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, banyak yang menguatkan, meneguhkan, memberi inspirasi, dan membuat iman kita berkobar-kobar. Ingat saudara, kalau iman kita terus kuat, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita gumulkan, jadi oleh karena kita mengimaninya. Apapun yang kita doakan dengan iman akan dikabulkan oleh Bapa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini akan menolong kita. Allah sedang merefresh dunia. Mari kita turut kehendak Allah. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bagi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, mungkin ini akan menghancurkan mereka. Tapi bagi saudara dan saya, kalau saudara dan saya peka terhadap kehendak Tuhan, ada perhatian terhadap kebenaran firman Tuhan, rencana Allah lebih hebat daripada yang pernah kita pikirkan, daripada apa yang pernah kita doakan. Itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur di hari-hari yang tidak menyenangkan ini, tapi Allah masih memperdengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan, sehingga kami mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Karena Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya kami mau di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Allah. Di balik ini ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang akan terjadi bagi kami yang mengasihi Tuhan. Akan terjadi pemulihan-pemulihan, akan terjadi hal-hal yang lebih indah, yang lebih hebat, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami lihat. Tuhan sedang sediakan bagi kami. Namun kalau Tuhan akan datang kedua kali, kami mohon agar kami juga layak menerima pengangkatan bersama-sama orang kudus yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu dalam kebenaran firman Tuhan ini turun atas setiap hati anak-anak-Mu yang malam hari ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mengamini, tapi mereka boleh belajar mengeterapkan, melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara.
Tapi biarlah Roh Kudus terus berbicara, menghidupkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah-buah sampai 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa pada saat kita ibadah, firman Tuhan katakan, jangan dengan tanpa, maksud saya tangan hampa. Jangan dengan tangan kosong. Mari kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu yang akan mempersembahkan korban, ataupun mungkin akan mengembalikan milik Tuhan 1/10 dari yang Bapak Ibu terima, dari yang Bapak Ibu semua terima, ambil 1/10. Masukkan amplop, persembahan Bapak Ibu masukkan amplop, pegang di tangan Bapak Ibu. Saya akan berdoa. Bapa yang di sorga, di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak bagus ini, tapi kami bersyukur karena Allah tetap memelihara. Allah tetap akan memberkati anak-anaknya. Allah tetap akan menjagai anak-anaknya. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu, sebagai rasa ucapan syukur kami, dan sebagai rasa kami mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kami mau belajar mengembalikan milik Tuhan yang 1/10 ini. Dan kami akan belajar memberi persembahan, karena Tuhan sudah katakan bahwa jangan datang kepada Tuhan dengan tangan yang hampa. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti firman-Mu katakan, siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Oh Tuhan, Engkau berkati orang yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati lebih melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Terus Engkau pelihara, Engkau lindungi dan terus memberkati. Sekalipun secara fisik mereka tidak bisa beraktivitas, tapi kami tahu banyak cara Tuhan bisa memberkati seluruh jemaat-Mu. Lindungi, bentengi, pagari dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya bersamaan ini kami mohon berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan bersama-sama. Saudara, terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus mengalir seperti sungai, penghiburan, pertolongan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, membuat berhasil jasmani dan rohani sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati.